Halo, nama saya Bintang. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan transformasi dengan menggunakan processing. Jadi, untuk melakukan transformasi itu yang harus pertama dilakukan itu tentu saja membuat kanvasnya, yaitu dengan cara menggunakan fungsi size. Fungsi size sendiri di sini itu berfungsi untuk menentukan besar dari kanvasnya. Di sini saya mau memakai kanvas ukuran 1000 kali 500. Jadi 1000-nya itu nyamping dan 500-nya turun ke bawah. Kemudian saya akan menentukan warna dari kanvasnya. Di sini saya akan menggunakan warna putih. Jadi gunakan fungsi background, kemudian value-nya diganti 255. Nah, 255 itu warna putih kalau dia monokrom. Setelah itu saya akan menentukan mode dari rectangle-nya. Kalau mode dari rectangle-nya tidak ditentukan, dia default-nya di corner, tapi di sini saya akan menggunakan modenya center. Nah, apa itu mode center? Jadi, kalau modenya di corner atau modenya itu tidak ditentukan, default-nya kan di corner ya. Itu dia membuat rectangle itu dari pojok kiri atas perseginya itu. Jadi, misalnya aku pakai koordinat 0,0 untuk koordinat rectangle-nya. Jadi, dia bikinnya tuh dari sini, terus ini width-nya, terus ini height-nya. Jadi, dia gini. Nah, sedangkan kalau pakai modenya center, kalau mode center tuh tentukan titiknya misalnya di sini. Di sini misalnya juga 0,0 deh. 0,0. Nah, dia itu bikinnya itu seperti ini. Ini tuh lebarnya, ini tuh tingginya. Jadi bikinnya dari tengah. Kalau modenya nggak ditentukan modenya, defaultnya tuh di corner di sini. Kenapa pakai center? Soalnya biar mudah aja. Nah, setelah tentukan mode, tentukan warna dari rectangle-nya. Saya mau pakai warna merah. Ups, salah. Kalau RGB berarti 255,0,0. Terus ini rect 250, 250, 250, 250. Jadi di sini dia akan membuat persegi dengan ukuran tinggi 250 dan lebar 250 pada koordinat 250 ke kanan dan 250 ke bawah. Itu titik pusat dari rectangle-nya. Coba dicek. Di save dulu. Nah, jadi dia itu ke sini 250, ke sini 250. Kemudian lebar ini 250 dan tingginya 250. Nah, setelah itu saya akan melakukan transformasi. Transformasinya itu translation. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah menggunakan push matrix dan pop matrix. Sebenarnya push matrix dan pop matrix itu fungsinya adalah untuk mengisolasi kanvas yang akan dirubah. Jadi kalau saya melakukan translasi di dalam sini, di sini tuh nggak ada, tidak terjadi perubahan apa-apa. Jadi yang ada efeknya tuh cuma di dalam sini. Nah, saya mau pakai rectangle yang akan dibuat di dalam situ warnanya hijau, berarti 0,255,0. Nah, setelah itu lakukan translasi. Di sini saya akan melakukan translasi ke kanan atau di arah sumbu X itu sebanyak 500 pixel. Dan 0 pixel pada sumbu Y. Jadi ini cuma bergeser ke kanan sebanyak 500 pixel. Nah, setelah itu dibuat rectangle-nya. Rectangle-nya sendiri itu sama seperti yang di atas. Kita coba dijalankan. Nah, yang sebenarnya terjadi di sini itu adalah seperti ini. Jadi, saya menggeser rectangle ini ke kanan sebanyak 500 pixel. Nah, tapi yang sebenarnya terjadi itu bukan objeknya yang dipindah, tapi
kanvasnya yang digeser. Jadi kalau misalkan saya gambar grid, misal sebelum ditranslasi adalah seperti ini sini, 1, 2, 3. Nah, dia setelah ditranslate, dia itu akan berubah menjadi seperti ini. Dua, tiga. Nah, dia itu cuma mentranslasi kanvasnya, bukan objeknya. Jadi mau di dalam postmetric popmetric itu ada berapapun objek, itu dia kegeser semua, soalnya yang translasi itu adalah kanvasnya. Jadi begitu untuk yang translasi. Nah, kemudian untuk rotasi sendiri kodenya mirip yang ini, tapi cuma berbeda di bagian dalam postmetric sama popmetricnya. Nah, tadi kan sebenarnya transformasi di processing itu dia hanya merubah kanvasnya, bukan objeknya. Nggak mentransformasi objeknya, tapi mentransformasi kanvasnya. Nah, jadi di sini misalkan saya mau rotasi 45 derajat. Itu tinggal panggil fungsi rotate, radians 45. Kemudian rectangle-nya misalnya sama ini. Coba dijalankan. Nah, kenapa hasilnya seperti ini? Itu karena kenapa hasilnya seperti ini? Itu karena pusat rotasinya itu sebenarnya di titik 0,0. Jadi, misalkan ya, ini sebelum ditranslasi. Sebelum dirotasi. Sebelum dirotasi itu dia gridnya seperti ini. Nah, setelah dirotasi, rotasinya di sini 45 derajat ya. Setelah dirotasi itu dia jadi miring gini. Nah, jadi itu dia berputarnya pusatnya tuh di sini, ke sini 45 derajat. Nah, kalau misalkan saya pengen dia bisa rotasinya, dia hasilnya seperti ini. Nah, kalau pengen hasilnya seperti ini, maka dia juga perlu ditransformasi ke arah sini. Terus bentuk 500. Sebenarnya 500. Yang jelas, dia perlu dirotasi dan ditranslasi agar hanya berputar putarnya menjadi di sumbunya ini. Di tengahnya itu. Nah, di sini saya mau translasi dulu dengan pada sumbunya itu 250 dan pada sumbu X-nya itu saya mau translasi sebanyak 750. Kenapa seperti itu? Itu karena misalkan ini misalnya kanvas ya. Nah, kalau dia dirotasi misalnya dia objeknya di sini. Kalau rotasi 45 derajat ke sini kan hasilnya kayak tadi tuh, hasilnya di sini. Nah, saya mau rotasinya tuh di pusat objeknya itu. Jadi objek itu saya buat di titik 0,0, kemudian saya rotasi, baru saya translasi ke sini. Jadi dia nanti hasilnya akan seperti ini. Oh, ini ada yang salah. Harusnya ini 0, 0. Kenapa? Soalnya ini udah ditranslasi sini. Kenapa 750? Soalnya kan saya mau pindah ke kanan dulu 250 biar posisinya sampai kayak ini. Kemudian digeser ke kanan lagi 500, jadi 500 tambah 250, 750. Lalu kenapa yang Y-nya 250? Soalnya
saya mau translasi ke bawah itu 250, jadi biar sejajar. Ini di save, coba di run. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi pertama dia itu bikin rectangle di titik 0,0, berarti di sini. Nah, setelah itu ditranslasi ke sini dulu. Nah, kemudian dirotasi. Translasi ke. Jadi, pertama dia bikin rectangle di sini. Nah, kan pusat rotasinya di sini sih. Di sini kan. Nah, dia dirotasi ke sini, hasilnya jadi kayak gini. Nah, kemudian itu dia ditranslasi ke sini sebanyak 750 dan ke bawah sebanyak 250. Jadi untuk rotasi sebenarnya apa yang terjadi itu seperti ini. Kemudian untuk dilatasi itu sebenarnya sama kayak rotasi. Kenapa? Soalnya pusat dari dilatasinya itu berada di titik 0,0. Jadi saya tinggal kopas ini. Ini rotasinya saya ganti dilatasi. Dia berarti pakai fungsi scale. Scale itu dia untuk mengubah ukuran. Saya dilatasi setengah kali, jadi diperkecil. Save, coba di run. Nah, dia jadi diperkecil. Sebenarnya apa yang terjadi itu seperti ini. Nah, pertama dia itu kan pusat dari. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi itu adalah kalau melakukan dilatasi itu, sebelum dilakukan dilatasi itu gridnya seperti ini. Nah, setelah dilakukan dilatasi, dia itu gridnya mengecil, tapi di pusat pengecilannya di sini. Jadi seperti ini dia. Nah, kalau misalkan dia digambar pakai persegi ya, itu dia seperti ini. Misalkan nih persegi awalnya tuh seperti ini. Dia digambar di 0.0 dengan modenya center. Nah, dilatasi setengah berarti dia diperkecil dengan pusatnya tuh di tengah sini. Makanya hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, untuk kasus ini sendiri tuh yang terjadi itu seperti ini. Nah, kan setelah dilatasi, dia posisinya masih di sini ya. Nah, agar dia pindah ke sini, makanya dilakukan translasi ke sini sebanyak 750 dan ke bawah sebanyak 250. Itulah yang terjadi dengan apa yang terjadi pada dilatasi. Jadi seperti itu.